Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wal amanah wan nahana 'anil ma'siyati wal khiyanah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu risalatahul azizah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang mulia. Tak kala beliau berdakwah tidak disambut dengan jazakumullahu khairan. Pernah suatu masa tak kala Rasulullah menyampaikan dakwah ke negeri Taif, ke sebuah perdesaan perkampungan Taif, beliau tidak naik unta, beliau tidak mengendarai kuda, beliau jalan kaki setapak demi setapak demi umat yang tercinta. Namun sampainya beliau di tempat ataupun di kampung Taif, beliau dipukuli, beliau dilempari pakai batu. Sedih perjuangan dakwah Rasulullah. Beda dengan perjuangan dakwah kami pada zaman sekarang ini. Berangkat naik mobil, walaupun mobilnya semua bunyi, yang tak bunyi cuma klakson. Namun ada mobil. Namun Rasulullah menyampaikan dakwahnya jalan kaki, tidak disambut dengan baik. Sedang dakwah dikriminalisasi, sedang dakwah dipukuli, sedang dakwah dilempari. Coba misal hari ini saya yang sedang dakwah, tiba-tiba ada orang yang lempar sandal, sabar nggak? Belum tentu. Bisa jadi dilempar sandal, nikul terbang. Kita tidak sabar, beda dengan Rasul. Tapi Rasulullah dilempari, dipukuli, beliau tetap sabar. Sampai-sampai malaikat Jibril pun turun. Lalu malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, engkau dilempari, engkau dipukuli, izinkan kepada saya ya Rasulullah untuk saya angkat gunung itu, lalu saya timpakan di atas kepala mereka." Apa kata Rasulullah? "Jangan Jibril, memang mereka hari ini tidak beriman kepada Allah dan kepadaku, tapi aku masih berharap anak mereka, cucu mereka beriman kepada Allah dan kepadaku." Begitu mulianya Rasulullah, begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya. Seandainya saya yang lagi dakwah dipukuli, turun malaikat Jibril, "Ustaz, ini bagaimana Ustaz? Ustaz lagi dakwah dipukuli, saya angkat bukit ini, saya timpakan di atas mereka." Apa jawaban saya? Jangan tunggu besok malaikat Jibril, hantam semua.
Itu kita beda dengan Rasulullah. Maka iman para nabi, para rasul naik terus, tidak pernah mundur. Yang kedua ada iman para malaikat. Iman para malaikat tidak pernah naik dan tidak pernah turun. Kenapa? Karena tugas malaikat cuma itu saja. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Tidak pernah malaikat Jibril ambil tugas malaikat lain. Misal hari ini malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada nabi kita, kepada rasul kita. Besoknya malaikat Jibril dah mau main cabut-cabut nyawa aja. Tidak. Kenapa? Karena ada porsinya masing-masing. Maka iman para malaikat tidak pernah naik dan tidak pernah turun. Kalau diperintahkan oleh Allah, hai malaikat, zikirlah engkau. Misalnya berzikirlah engkau menyebut subhanallah, terus itu dilakukan subhanallah, subhanallah, tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena ketakwaannya penuh kepada Allah, tidak dicampuri dengan nafsu. Itu iman para malaikat, naik terus, tidak pernah mundur. Iman manusia tingkat ketiga. Bagaimana iman manusia? Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tak kala naik bikin repot orang, tak kala turun bikin pusing orang. Ini iman kita, Bu. Ini iman kita, Pak. Tak kala naik, kadang-kadang rajinnya berzikir, selalu berzikir. Lagi berjalan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lagi naik imannya. Sedang duduk juga berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lagi duduk berzikir juga. Kenapa? Lagi naik imannya. Kadang-kadang di WC pun dia berzikir. Lagi-lagi buang hajat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Imannya lagi naik. Dilihat oleh anaknya, mak, coba lihat bapak. Kenapa? Kok bapak selalu berzikir ya? Emang kenapa? Kan zikir itu bagus. Itu tandanya imannya lagi naik, kata Ustaz. Iya mak, lagi naik. Iya mak, memang zikir itu bagus, tapi enggak di WC juga lama. Itu makanya tak kala iman kita naik, kadang-kadang bikin repot orang. Tak kala iman turun, juga bikin pusing orang. Hari ini ada peringatan Maulid, diadakan dakwah. Bilang sama kawannya, kita pergi ke tempat Maulid, ngapain? Dengar ceramah. Gak usah, pergi aja kau. Kenapa? Imannya lagi turun. Maka tak kala iman naik pun bikin repot orang, tak kala turun bikin pusing orang. Ini iman kita. Supaya iman terkendali, maka jangan jauhkan diri dari belajar tentang ilmu agama. Nah, itu yang ketiga, iman para manusia naik, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Yang keempat, ini yang bahaya, iman para orang-orang munafik. Iman orang munafik itu setara dengan iman iblis, tidak pernah naik, selalu turun. Ini yang paling berbahaya. Mudah-mudahan kita yang sudah hadir di tempat yang sangat mulia ini terjaga selalu imannya dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat bermahkotakan salam marilah senantiasa kita hantarkan kepada seorang pemuda padang pasir yang beliau tidak pernah memakai dasi, beliau tidak pernah naik taksi, juga beliau tidak pernah korupsi. Akan tetapi beliau selalu menjadi panutan bagi hati dari pertama beliau hidup sampai beliau mati.
Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat bernadakan salam juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat yang suci sekalian mereka, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, beserta ulama-ulama yang muktabar yang masih diberi kesempatan hidup oleh Allah untuk menjadi lampu penerang di tengah-tengah umat pada zaman sekarang ini. Kata ta'zim beserta lafai takrim yang pertama sekali kepada Abi selaku pimpinan pesantren. Kata ta'zim juga berlafai takrim kepada segenap dewan guru. Juga kata ta'zim kepada seluruh para penjabat-penjabat desa yang telah berhadir. Semoga senantiasa amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Juga kata ta'zim teristimewa kepada seluruh bapak dan ibu, hadirin wal hadirat, sidang pendengar dakwah yang mulia. Sedikit iklan sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh protokol, bahwa yang menjadi pentausiah yang sebenarnya inilah sahabat kami yang bernama Tunku Masyhur Wahroni. Cuma beliau dapat musibah kecelakaan dalam perjalanan beliau hendak dakwah ke Bungkah. Maka hari ini digantilah dengan saya. Berarti hari ini saya menjadi ban serap lah. Maka kalau nanti dalam penyampaiannya kurang enak didengar, kurang elok, wajarlah, karena ban serap. Tema memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-1447 Hijriah. Dayah Aryaful Berkah Al-Aziziyah, dengan tema menapaki jejak Rasulullah, membangun generasi beriman dan berakhlak mulia. Bicara tentang generasi zaman sekarang, ini sangat memprihatinkan. Tidak lama-lama, beberapa hari yang sudah berlalu, ada siswi SMA yang dinyatakan hilang. Sebenarnya bukan hilang, tapi kabur. Kenapa kabur? Rupanya dimarahi oleh ayahnya. Kenapa dimarahi? Apa sebabnya? Kan timbul pertanyaan. Sebabnya karena pulang terlalu larut malam. Wajar bahwa ayahnya menegur anaknya. Kenapa? Demi terjaga martabat dan harkat para kaum wanita. Maka menjadi timbul pertanyaan juga, jika ada orang tua yang membiarkan anaknya pergi tanpa dirisaukan bahwa dan tanpa ditanya kapan pulang, ini juga timbul permasalahan baru. Kenapa? Karena kewajiban untuk menjaga keluarga dan anaknya itu ada pada genggaman kita laki-laki. Maka jadi laki-laki harus tegas, jangan loyo. Dengan istri harus tegas, dengan anak harus tegas. Contoh telah disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim, tak kala diperintahkan oleh Allah untuk membawa Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail untuk dipindahkan ke suatu tempat. Di situ Siti Hajar berkata, "Wahai suamiku, kenapa engkau tega meninggalkan kami di tempat yang seperti ini? Tidak ada manusia satupun kecuali kita. Rumah tidak ada,
Alfamart apalagi. Tidak ada orang. Kenapa? Kali pertama tidak dijawab. Diulang kali kedua, kenapa engkau tega meninggalkan kami di tempat ini? Nabiullah Ibrahim juga tidak menjawab. Kali ketiga ditanya lagi, baru Nabiullah Ibrahim berpaling muka lalu berkata, ini aku lakukan karena perintah daripada Allah. Kalau bukan perintah daripada Allah, tidak mungkin aku tega meninggalkan kalian di sini. Apalagi anak kita masih balita. Kami laki-laki juga punya perasaan, Bu. Walaupun kami kadang-kadang tidak pernah mengucapkan I love you kepada ibu-ibu, tapi di dalam hati kecil kami juga mencintai istri-istri kami. Tapi kebanyakan suami sekarang takut sama istri. Kebanyakan. Tapi nggak ada di tempat ini. Di tempat lain. Nggak mungkin kita bilang di tempat ini, karena di tempat ini kita bicara. Takutnya pulang nanti sesedekah pun nggak ada. Nah, yang perlu ditekankan apa? Cinta itu kepada istri dan anak perlu. Tapi jangan gara-gara cinta sama istri, cinta sama anak, menggugurkan ataupun menghilangkan kecintaan kita kepada Allah Sang Pencipta. Kalau memang ada yang seperti demikian, itu para suami distempel dengan stempel dayus. Apa arti dayus? Jangankan masuk surga, bau surga pun nggak kecium. Maka jadi suami harus gentleman, Pak. Kasih tahu sama istri, berpakaianlah engkau seperti pakaiannya orang-orang muslim. Jangan engkau mengumbar aurat. Tegas dengan istri. Anak juga demikian. Jaga dirimu baik-baik. Jangan sampai engkau membuat malu kami orang tua. Lelah, letih kami saat mendidik engkau, dengan harapan tak kala engkau dewasa, engkau bisa menyenangkan hati kami orang tua. Itu harapan orang tua. Era sekarang ini disebut dengan era Gen Z, kalau kata-kata anak zaman now. Generasi Z ataupun generasi Gen Z itu lahir dari 1997 sampai 2012. Akhlaknya yang memprihatinkan. Kenapa? Karena mereka sudah terhipnotis dengan teknologi. Di antara lain, handphone, HP. HP itu alat, Bu. HP itu sebagai alat yang tidak bisa kita ambil sebuah hukum. Kapan baru ada hukumnya? Tak kala digunakan. Seperti pisau. Pisau alat. Kalau kita gunakan ke tempat yang baik, misal ibu ambil pisau untuk memotong bawang, memotong sayur-sayuran, itu hukumnya halal. Namun kalau diambil pisau untuk menikam orang, maka haram. Begitu juga dengan handphone. Kemana kita gunakan? Semua itu juga akan dipertanggungjawabkan. Yang mesti kita tekankan, meneladani akhlak mulia yang ada pada Rasulullah. Rasulullah, Bu, Pak, pernah suatu ketika beliau terlambat pulang dari masjid. Kenapa terlambat? Karena asyik dalam beribadah. Pulanglah ke tempat istri tercinta beliau, ke rumah Siti Aisyah. Kalau kira-kira jam kita pada saat ini, hari ini, sekitaran jam 3 pagi lah, pulang ke rumah Siti Aisyah, diketuk pintu. Assalamualaikum ya Aisyah. Tidak ada terdengar suara jawaban salam daripada Rasulullah. Kenapa? Karena Siti Aisyah
sudah terlelap dalam tidurnya. Diulangi kali kedua. Assalamualaikum ya Aisyah. Tidak terdengar juga jawaban salam daripada Siti Aisyah. Kenapa? Sudah pulas dalam tidurnya. Kali ketiga, Assalamualaikum ya Aisyah. Aisyah juga tidak bangun. Ambil surban Rasulullah, timbul inisiatifnya sampai menunggu azan subuh tiba. Beliau hentangkan di depan, beliau tidur di depan rumah. Itu akhlak Rasulullah yang mesti kita contoh, Pak. Nih kita pulang jam-jam 3 ke rumah. Bukan asik beribadah, asik nonton bola. Pulang ke rumah, kebetulan nama istrinya juga Siti. Dipanggilnya, Ti. Bukan salam, nama istrinya dipanggil. Ti. 2 kali dipanggil enggak nyaut-nyaut. Kali ketiga dipanggilnya tikus. Kenapa? Enggak saling ada kasih sayang dan perhatian. Karena kita pulang jam 3, otomatis istri kita udah tidur, udah mimpi, udah berair liur. Tak kala kita pulang, kita ketuk pintu. Begitu juga Rasulullah, diketuk pintu 3 kali, nggak dijawab salamnya, nggak dibukakan pintu oleh Siti Aisyah, dibentangkan sajadahnya ataupun ridahnya, dia tidur di depan. Begitu pula terbangun Siti Aisyah, barulah dia terkejut. Ya Allah, Rasulullah kemana? Apakah belum pulang? Lari Siti Aisyah membukakan pintu. Begitu dibukakan pintu, Rasulullah sudah terbaring di depan pintu. Apa kata Siti Aisyah? Ya Rasulullah, kenapa engkau tidur di sini? Kenapa engkau tidak membanguni saya? Bangun Rasulullah dari tidurnya. Beliau berkata, Aisyah, maafkan daku, karena saya pulang telat, sudah larut malam. 3 kali saya beri salam, engkau pulas dalam tidurmu, maka saya tidurlah di sini. Rasulullah minta maaf pada Siti Aisyah. Siti Aisyah juga mengaku dirinya salah. Ya Rasulullah, maafkan aku, karena tak kala engkau bangunkan aku tidak terbangun. Saling-saling minta maaf. Ini sifat tawadu yang ada pada diri Rasulullah, yang mesti kita terapkan dalam berumah tangga. Itu Rasulullah. Coba kalau suami kita yang pulang, kebetulan diambilnya sikap Rasulullah, tidur di depan. Begitu bangun kita istri, langsung lari buka pintu. Pas buka pintu, loh bang, kau tidur di luar, kepala otak kau itu tidur di luar. Kau pijak-pijak nanti. Bangunin dah 3 kali nggak bangun-bangun. Ini Pak, saya berusaha untuk cakap bahasa orang ni lah. Itu sifat Rasulullah, tawadhu. Hari ini kita bukan tawadhu. Yang ada pada diri kita takabur, merasa diri kita selalu benar, orang lain selalu salah. Maka tangan ini selalu kita tunjuk ke depan. Salah dia nih, salah dia nih. Enggak pernah ada orang yang menunjuk salah ini. Enggak ada. Selalu ke sana. Kenapa? Takabur. Ini momentum memperingati Maulid Nabi, mesti kita ambil akhlak yang baik menjadi contoh tauladan dalam kehidupan. Salah satunya yaitu tawadhu. Selalu mengaku dirinya rendah, selalu mengaku dirinya bersalah walaupun tidak salah. Kalau ini kita terapkan Pak, kalau ini kita terapkan Bu dalam kehidupan, sungguh tidak ada kata-kata penceraian. Kenapa banyak kasus penceraian? Karena kita selalu mengaku diri kita benar, selalu orang lain yang salah. Tak kala kita mengaku diri kita benar, orang lain yang salah, tidak dapat mengontrol emosi.
maka timbullah kata-kata yang tidak elok, caci maki. Sekali-kali laki-laki talak kau 3.000, enggak tanggung-tanggung, 3.000. Ada juga yang talak istrinya 20.000. Ini kejadian nyata, Bu. Bukan saya bilang-bilang untuk keheboh aja dakwah, enggak. Memang ada yang menalak istrinya 20.000. Di SMS saya, kemudian di telepon, Ustaz, ini ada kasus, Ustaz. Seorang suami menalak istrinya 20.000. Loh, kok banyak kali? Kata suaminya, Ustaz, biar cukup untuk ongkos ojek pulang ke rumah mamaknya. 20.000, kenapa? Lagi marah, emosinya tidak dapat teredam. Kenapa bisa marah? Karena didahului oleh sifat takabur, selalu merasa dirinya yang paling benar, orang lain selalu salah. Maka salah satu contoh tauladan yang dapat kita ambil pada Rasulullah, yaitu Rasulullah memiliki sifat tawadhu, selalu merasa dirinya rendah, selalu merasa dirinya bersalah. Inilah ciri-ciri orang besar sebenarnya. Jangan kita pikir orang besar yang berat tubuhnya 120 kilo. Nah, jangan kita pikir orang besar yang perutnya buncit ke depan. Enggak. Yang benar-benar orang besar yaitu yang selalu mengakui kesalahannya dan mau memperbaiki kesalahan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri akhlak Rasulullah yang mesti kita terapkan dalam kehidupan, yaitu Rasulullah memiliki sifat sabar. Pernah suatu ketika Rasulullah berangkat ingin pergi berjamaah ke masjid. Kebetulan Rasulullah melewati gang-gang sempit. Rupanya ada seorang Yahudi yang meludahi Rasulullah tatkala itu. Air liur tatkala subuh. Bayangkan. Enggak sanggup kita bayangkan. Tatkala kita cium, jangankan bulu hidung, bulu-bulu ketiak pun runtuh. Itu air liur subuh. Tapi Rasulullah marah? Tidak. Beliau tetap berangkat ke masjid. Itu sekali. Besoknya diulangi lagi, kedua kali. Rasulullah marah? Tidak. Sampai pada masanya tidak ada lagi orang yang meludahi Rasulullah. Selesai salat, Rasulullah berkata pada sahabatnya, saat saya berangkat ke masjid, biasanya ada hadiah dari salah satu sahabat, orang di sebelah gang sana. Tapi pada subuh ini nggak ada. Kemana dia? Kata seorang sahabat, mungkin dia sakit Rasulullah. Di mana rumahnya? Rumahnya di sana. Ayo antarkan saya ke sana. Begitu sampai di sana, dilihat Yahudi itu memang dalam keadaan terbaring, sakit. Diketuk pintu oleh Rasulullah. Assalamualaikum. Kayak suara Muhammad nih, kata Yahudi. Jangan-jangan dia datang kemari untuk balas dendam. Bagaimana ini? Walaupun Rasulullah datang ke situ, masuk ke situ, Rasulullah tidak mencaci Yahudi tersebut. Datang Rasulullah ke situ, dikasihnya makanan kepada Yahudi itu akhlak Rasulullah yang mesti kita contoh. Coba bayangkan, Bu, bayangkan, Pak, di saat kita berangkat ke masjid diludahi. Coba bayangkan, sabar kita? Tidak. Kalau diludahi, kita cari batu. Mana batu? Mana batu? Hah? Kenapa? Karena kita tidak mampu mengontrol amarah kita. Maka yang kedua, contoh tauladan yang mesti kita ambil pada Rasulullah, yaitu
sabar. Sabar ada 3 macam dan ada tingkatan. Sabar yang pertama, sabar dari musibah. Ini sabar tingkatan yang paling rendah. Banyak orang bisa melaluinya. Bagaimana musibah? Seorang suami meninggal istrinya. Itu kan paling-paling sedihnya 1 minggu. Pas 1 bulan langsung keluar lagu. Baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri, rasanya kesepian. Baru sebulan. Itu baru sebulan. Gampang untuk melewati ujian musibah. Namun ada sabar tingkatan kedua, itu sabar dalam beribadah. Tak kala kita ingin melakukan sholat subuh, kedinginan, sabar. Tak kala kita panen padi, misalnya, kita harus mengeluarkan zakat, sabar. Naik haji diperintahkan oleh Allah, harus mengeluarkan uang, sabar. Harus sabar pada tempat-tempat beribadah. Namun tingkatan yang paling tinggi dan susah untuk kita lakukan, yaitu sabar pada maksiat. Kebanyakan orang melakukan kemaksiatan tanpa berpikir apa ganjarannya di depan. Kebanyakan anak-anak sekarang mengumbar aurat tanpa ia mengingat bahwa azab neraka begitu pedih. Dalam hal menghindari kemaksiatan juga mesti memiliki sifat sabar. Maka sabar ini mesti kita terapkan dalam kehidupan. Itu juga kunci untuk kita mendapatkan surga Allah dan mendapatkan syafaat Rasulullah. Kenapa? Karena kita mengikuti sunnahnya. Itu yang kedua. Yang kedua yaitu meneladani akhlak Rasulullah, bersabar. Kemudian apalagi akhlak yang ada pada Rasulullah. Rasulullah bersifat jujur. Rasulullah orang yang sangat jujur. Amanah Rasulullah, tidak pernah berbohong. Ini cerminan yang mesti kita ambil pada Rasulullah, supaya dalam kehidupan kita tidak semena-mena dengan kawan kita, dengan tetangga kita, dalam hal untuk berbohong. Apalagi selama ada HP, selama ada handphone, cukup banyak orang yang berbohong. Pas ditelepon, di mana Pak? Di Banda, padahal di Panton. Kenapa bohong? Utangnya banyak sekali, maka bohong. Rasulullah tidak pernah bohong. Bukankah di dalam puasa kita sudah mendidik diri kita untuk berperilaku jujur? Dalam puasa kan ada disunnahkan tak kala kita berwudu berkumur-kumur. Tak kala berkumur-kumur, kalau kita tidak jujur, 3 kali kita masukkan air, bisa jadi 2 kali yang keluar. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Karena kita yakin bahwa Allah melihat, malaikat mencatat. Di situ kan bisa jujur. Di dalam puasa kita sudah mendidik diri kita untuk senantiasa jujur. Tapi kenapa begitu habis lebaran kita seakan-akan lupa akan didikan tersebut? Kenapa? Mungkin bisa jadi kita tidak tahu bahwa begitu banyak didikan yang ada di dalam bulan suci Ramadan yang mesti kita terapkan begitu habis bulan suci Ramadan. Maka mesti harus memiliki sifat jujur. Kemudian
Apalagi sifat-sifat yang ada pada Rasulullah yang mesti kita terapkan dalam kehidupan. Rasulullah orangnya romantis dalam berumah tangga. Pernah suatu hari Rasulullah pulang, beliau tidur dalam pangkuan Siti Aisyah. Walaupun dalam tidurnya Rasulullah dalam pangkuan Siti Aisyah tersebutnya kata-kata nama istri beliau yang bernama Siti Khadijah, cemburulah Siti Aisyah. Wajar wanita tetap memiliki sifat cemburu. Yang penting jangan berlebihan, Bu. Jangan suami pergi minta nafkah, kita tuduh suami kita sudah selingkuh. Itu cemburu kelewatan. Karena Rasulullah ada juga yang menalak istrinya karena cemburu berlebihan. Walaupun kemudian Rasulullah rujuk kembali. Yang perlu kita tekankan bahwa Rasulullah romantis dalam rumah tangga, berkasih sayang dalam rumah tangga. Rasulullah di luar seorang pemimpin, di luar seorang rasul, tapi di rumah beliau tahu bagaimana menempatkan dirinya, bagaimana menempatkan dirinya dengan istrinya, bagaimana menempatkan dirinya sebagai seorang ayah dengan anak-anaknya. Ini kadang-kadang anak melihat ayahnya kadang-kadang takut. Kenapa? Karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Sebenarnya anak-anak ini butuh didikan dari orang tua, butuh kasih sayang. Betapa banyak anak-anak zaman sekarang yang menjadi orang-orang yang lalu lalang di jalan-jalan, yang meninggalkan rumahnya. Kenapa? Karena kurangnya perhatian dan bimbingan dari orang tua. Mereka butuh kasih sayang. Maka Pak, Bu, anak ini adalah zamratul qulub, si buah hati, belahan jiwa bagi kita. Dengan harapan tak kala anak kita lahir, kita yang membisikkan kalimat tauhid ke telinganya. Dengan harapan kita, Pak, Bu, tak kala kita pulang ke hadapan Allah, tak kala kita meninggal dunia, yang membisikkan kalimat tauhid pertama kali di telinga kita, anak tercinta. Itu yang kita harapkan. Lantas kemana kita hantarkan anak kita agar mereka memiliki pengetahuan ilmu agama, agar mereka memiliki akhlak yang baik? Hantarkan mereka ke tempat pengajian ilmu agama seperti di daerah ini. Alhamdulillah, di tempat kita ada kebun surga. Bayangkan seandainya di tempat kita tidak ada seorang alim, sementara kita ingin menimba ilmu, kita harus berangkat dulu ke Pantun Labu. Tapi hari ini Allah kirimkan guru kita ke tempat ini. Supaya apa? Tidak lain dan tidak bukan untuk memperbaiki diri kita, untuk menambah pengetahuan ilmu agama kita, agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak orang hari ini yang salat, tapi begitu selesai salat dia jadi pencuri. Banyak kejadian di daerah Luk Semawe. Ada satu masjid, Bu, Pak, ada satu masjid bukan sandal mewah yang digembok, sandal swallow. Kalau bahasa kami sandal Jepang. Itu pun pencuri kalau mau nyuri, ya nyuri gemboknya lah, karena lebih mahal gembok. Kenapa? Mereka takut sama orang salat. Kenapa bisa takut sama orang salat? Karena salatnya tidak didasari oleh pengetahuan ilmu agama. Maka kalau salat tidak didasari oleh ilmu agama,
akhlak kita semakin hari semakin buruk, tidak tertata. Lantas, apakah kita tidak solat? Bukan juga demikian jawabannya. Solatlah engkau, menuntut ilmu juga menuntutlah ilmu engkau. Yang harapan kita, solat kita diterima oleh Allah dan ibadah-ibadah lain kita diterima oleh Allah. Yang harapan kita cuma satu, bertemu dengan Rasulullah di dalam syurga. Cuma itu harapan kita. Maka tak kala kita menghadap kepada Allah, bekal apa yang kita bawa? Coba tanya pada pribadi kita masing-masing. Kalau nanti di padang mahsyar ada Rasulullah yang memberikan syafaat, misal kalau memang kita dapat syafaat daripada Rasulullah karena kita cinta pada Nabi, sering berselawat kepada Nabi, itu di padang mahsyar, di alam barzakh, siapa yang akan memberi syafaat kepada kita? Kalau hari ini kita senang, tak kala panas, ada rumah tempat kita berteduh. Tak kala kedinginan, ada selimut yang dapat menyelimuti kita. Tapi bayangkan Bu, bayangkan Pak, di alam barzakh, walaupun kadang-kadang kedinginan, kadang-kadang kepanasan, kemana hendak kita mencari pertolongan? Sendiri. Maka Rasulullah mewanti-wanti umatnya, idza mata ibnu adam fa in qata'a amalu illa min salasin. Takala manusia meninggal, putuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sadaqatut jariyah, sedekah jariah. Bagaimana makna sedekah jariah? Sedekah yang senantiasa mengalir pahalanya, tidak terputus-putus sampai kiamat dunia. Contohnya, kita punya uang, kita beli 1 sak semen, kita wakafkan untuk pembangunan masjid, kita wakafkan untuk pembangunan pesantren-pesantren. Itu amal terbesar, aset terbesar yang akan senantiasa mengalir pahalanya ke alam barzakh. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dapat menolong kita di alam barzakh, ilmu yang bermanfaat. Semasa kita hidup, kita pernah mengajari orang lain pengetahuan ilmu agama, maka pahala senantiasa mengalir. Maka Bu, Pak, kalau kita punya anak umur 7 tahun sampai 10 tahun, jangan langsunglah diantar ke pesantren, jangan langsunglah diantar ke balai-balai pengajian. Ajari dulu anak kita. Ustaz, saya tidak bisa mengajar, saya tidak bisa mengajar kitab, saya tidak bisa baca Al-Quran. Al-Fatihah bisa kan? Ajarkan anak kita Al-Fatihah, niscaya akan dialokasikan, akan dipakai sehari semalam dalam salatnya 5 waktu. Berapa rakaat, berapa Fatihah yang dia baca, berapa pahala yang Allah kasih, mengalir senantiasa alam barzakh. Itu aset terbesar untuk kita. Apalagi guru kita yang mengajar di tempat ini, berapa banyak pahala yang telah Allah siapkan sebagai bekal beliau nanti pulang kepada Allah di alam barzakh. Tidak mesti juga ilmu agama yang dikatakan ilmu bermanfaat. Ilmu dunia juga bermanfaat kepada orang lain, juga dapat pahala. Seperti ilmu kedokteran misalnya, itu juga bermanfaat, juga akan mengalir pahala senantiasa kepada kita di alam barzakh. Itu yang kedua. Yang terakhir, ini yang kita idam-idamkan, ini yang kita harap-harapkan. Apa itu? Anak yang soleh, solehah. Inilah zamratul qulub, si buah hati, belahan jiwa, yang harapan kita tak kala kita pulang kepada Allah, dia berdoa, dia memohon keampunan kepada kita, seraya berkata, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang kita harap. Namun bayangkan Pak,
bayangkan Bu, jika hari ini anak kita jauh dari pendidikan agama, jangankan untuk berdoa, mengirimkan doa, memohon ampunan kepada orang tuanya, sholat pun kadang dia tidak pernah melakukannya. Lantas anak seperti apa yang kita harapkan? Itulah anak yang soleh soleha. Begitu kita meninggal dunia, dia yang memandikan. Dulu terbayang di wajah, terbayang dalam ingatannya, tak kala dia kecil, ibundanya yang senantiasa memandikannya. Kadang-kadang ayahnya yang memandikannya. Tapi hari ini ibunya yang meninggal, ayahnya yang meninggal, anaknya lah yang memandikannya. Selesai dimandikan, dikafankan. Juga anak yang menjadi imam salat jenazah, dihantarkan ke kuburan, ke tempat pemakaman, ke tempat pengistirahatan kita yang terakhir. Juga anak yang azankan, juga anak yang talkinkan. Begitu bahagianya kita selaku orang tua jika anak yang kita cintai, anak yang kita sayangi, dia tidak bisa membalas budi kita, namun cuma dia bisa memohon keampunan kepada kita. Maka hadirin sidang jamaah yang mulia, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan, yang pertama, wujudlah kita sebagai umat-umat yang mengambil contoh tauladan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu tawadhu, rendah hati. Yang kedua, memiliki sifat sabar, tidak ada amarah, romantis dalam rumah tangga. Dan yang terakhir, hendaknya kita doakan kepada Allah, wujudlah anak-anak kita yang soleh-soleha sebagai zamratul qulub, sebuah hati penolong bagi kita tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan bisa bermanfaat, terutama bagi saya pribadi, dan hendaknya bisa menjadi bahan pertimbangan bagi hadirin wal hadirat sidang jamaah yang mulia. Sebelum kita angkat kaki, mari kita angkat tangan untuk kita dadahkan dan bermohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani saghira. اللهم أنزل الرحمة علينا وعلى والدينا وعلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Hasbunallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.